top skills bisa dilihat secara global, generatif AI Specialized menduduki peringkat pertama. Mari kita masuk dan kita lihat seberapa besar pendapatan orang-orang yang bekerja di bidang tersebut. Nah, contohnya untuk DMYTRO-U ini ya, keahlian khususnya di bidang generatif AI ya. Dia sudah level profesional. Ada banyak juga kompetitornya atau user-user lain. Kalau di scroll ke bawah juga tampak banyak banget teman-teman. Namun di sini saya akan buka profil satu orang saja yang ini tadi, untuk motivasi ya, seberapa besar income yang bisa kita dapatkan apabila kita memiliki skill di bidang generatif AI sudah level pro. Nah, ini kita masuk, tunggu sebentar, masih proses. Nah, ini bisa dilihat income-nya $300.000 lebih teman-teman, ada plusnya ya. Total job yang dikerjakan 48. Jadi $300.000 lebih ini ya, mungkin kita anggap $300.000 aja lah. Kita coba rupiahkan menggunakan kurs hari ini. Nah, saya akan refresh terlebih dahulu. Kurs dolar saat ini 15.943 sekian ini ya. Coba kita masukkan 300.000. 0405. Nah, 4,7 miliar teman-teman. Jadi skill generatif AI dengan level profesional sangat besar banget potensinya apabila kita gunakan untuk bekerja meskipun secara digital ya, tapi potensinya gede banget yang jelas. Jadi teman-teman bisa melihat tren dari skill yang dibutuhkan secara global maupun spesifik tertentu untuk dipelajari ya. Jadi pelajari skill yang memang memiliki bayaran gede aja. Dan saya sendiri ya qadarullah ya menggunakan skill di sektor web design dan graphic design serta mobile app. Memang ada skill lain seperti SEO, SEM, kemudian webmaster dan lain sebagainya. Namun skill tersebut tidak saya pakai untuk project digital service, melainkan hanya saya gunakan untuk blogging, untuk affiliate dan sejenisnya. Dan berikut adalah salah satu income yang saya dapatkan. Cuma satu job dapat 1.535,03 US dollar. Portfolio saya seperti ini untuk logo, untuk mobile app, iOS dan Android seperti ini teman-teman. Dan untuk website seperti ini. Sebenarnya ada banyak ya, bisa di next. Dan job yang sudah saya kerjakan 118 yang sudah selesai, yang proses 4. Jadi di sini Upwork ini sangat potensial banget teman-teman untuk mengembangkan usaha digital service. Dan untuk kunci suksesnya adalah portfolio kita sendiri teman-teman. Jadi bikin portfolio yang bagus sekalian ya, nggak apa-apa meskipun memakan waktu yang cukup lama. Yang jelas klien akan mengukur tingkat keahlian kita menggunakan portfolio yang kita pajang di profil masing-masing, apapun platform digital service-nya. Entah itu di Fiverr untuk platformnya sendiri, ini saya bukakan. Untuk nama platformnya fiverr.com, untuk tampilannya seperti ini untuk popular service yang ada di Fiverr ya. Bisa juga di pay per hour. Nah, untuk platformnya bisa dilihat payperhour.com. Ini adalah list dari service digital yang tersedia di platform pay per hour. Bisa juga di freelancer.com ya. Ini untuk nama platformnya. Yang jelas selama kita menerapkan skill untuk basis dalam bekerja, maka tidak ada yang sulit teman-teman. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita nggak memiliki skillnya, maka akan terasa sulit. Mungkin kita akan menemui kendala-kendala, namun setiap kita melewati kendala tersebut, maka ilmu kita akan bertambah juga. Dan persiapan saya untuk project digital 2025 sampai 2029 atau 2030 paling lamanya, ada hard disk untuk penyimpanan final project yang saya kerjakan. Nah, udah fokus. Kemudian flash disk untuk hasil project yang saya kerjakan apabila saya kerja di luar rumah. Dan upgrade RAM sudah saya lakukan juga pada laptop baru saya ini. Dan target dari device atau laptop baru yang akan saya gunakan untuk menggarap project-project digital ini adalah 3.000 sampai 5.000 final project ya. Sementara hasilnya sendiri ya, berkaca dari pengalaman saya pribadi, bisa disimak berikut. 6.361 US dollar. Ini total pendapatan ya, dengan jumlah item yang terjual adalah 242. Jadi kalau dirupiahkan cukup gede teman-teman, 6.361. Mari kita rupiahkan ya menggunakan kurs dolar saat ini. Saya refresh dulu, sekian. Ini tinggal diketik aja 6.361. Mari kita cek untuk nominalnya tadi 6.361 udah bener.
Untuk rupiahnya sendiri sekian 100 juta lebih ya. Ya dibulatkan 100 juta gitu aja lah. Yang jelas potensinya bagus banget buat jangka panjang karena kita bisa menjadikan peluang ini hanya sekedar sampingan. Namun seiring berjalannya waktu, makin banyak item yang kita buat, ya makin besar potensi yang bisa kita dapatkan. Untuk range yang saya dapatkan, ini bisa dilihat dari 0 hingga 400 dolar. Ini untuk setiap garisnya ya. Ini bisa dilihat teman-teman biar fokus. Mungkin agak samar-samar ya. Ya naik turun kayak gini, apapun usaha kita pasti memiliki chart atau grafik yang naik turun. Nggak angkanya itu nggak flat ya. Beda dengan gaji kalau kita kerja di kantor atau menjadi pegawai dan lain sebagainya. Yang mana sudah tersistematis angkanya di nominal tertentu. Dan ini masih satu platform. Untuk platformnya sendiri banyak banget teman-teman. Ini saya bukakan beberapa ya. Ada Graphic River, ini untuk alamat platformnya, kemudian ada Shutterstock, ini alamat platformnya, kemudian ada Fictizy, ini adalah alamat platformnya, kemudian ada Dreamstime, ini adalah alamat platformnya, dan ada Stocksy, ini adalah alamat platformnya, kemudian ada jtimages.com. Dan apabila kita memiliki ribuan item dan diupload di setiap platform digital kreatif, maka potensi income yang bisa kita dapatkan gede teman-teman. Dan untuk sistem requirement minimal laptop yang dipakai memiliki spek sebagai berikut. Sebentar, saya bukakan. Nah, untuk minimalnya rekomendasi saya adalah Adobe Illustrator CS6 ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan Windows ini bisa dilihat minimal spek yang dibutuhkan. Ya setidaknya RAM 8GB sudah cukup banget lah untuk penggunaan yang versi 64 bit. Kalau untuk 32 bit, setidaknya rekomendasinya RAM 3GB teman-teman, minimal 1GB. Kalau yang 64 bit ini tadi, minimal RAM-nya 2GB. Ya, ini untuk versi Adobe Illustrator CS6 ya. Dan untuk device dalam Mac ya, atau OS milik Apple, ini bisa dilihat teman-teman. Saya akan zoom out terlebih dahulu biar kelihatan full. Nah, bisa dilihat ya keterangannya. Jadi untuk software yang dipakai menggunakan Adobe Illustrator CS6, dan untuk opsional yang lain ada Inkscape. Ini full gratis teman-teman untuk Inkscape ya. Ini adalah link untuk downloadnya. Sementara untuk CorelDRAW itu juga bisa dipakai karena CorelDRAW salah satu software untuk pembuatan grafis dalam format vektor. Namun untuk pelatihan yang saya buka digital kreatif nanti akan menggunakan Adobe Illustrator ya. Jadi di sini untuk Inkscape atau CorelDRAW hanya opsional aja teman-teman. Dan dibuka juga pelatihan gratis project digital, itu baru saya buka ya pendaftarannya. Buat teman-teman yang tertarik juga bisa mengikuti program edukasi tersebut gratis full, nggak ada biaya sama sekali. Jadi untuk project digital nanti teman-teman belajarnya juga dari nol teman-teman, dan software yang digunakan juga Adobe Illustrator. Namun di sini buat teman-teman yang mungkin punya tablet ya dengan OS Android, versi Adobe Illustrator Draw juga tersedia. Namun saya belum mencoba sama sekali teman-teman karena saya terbiasa menggunakan laptop ya. Ini bisa dilihat Adobe Illustrator Draw ini menggunakan Android untuk OS-nya. Namun apabila menggunakan HP mungkin diinstal bisa, tapi karena layar kecil akan kesulitan untuk mengoperasikannya. Kalau tab atau tablet mungkin bisa lebih mudah ya. Namun yang menggunakan stylus atau pen, kalau pakai jari ya mungkin agak kesulitan. Itu hanya gambaran dari bayangan saya aja. Tapi setidaknya dengan adanya versi Android, teman-teman yang punya tablet atau ya OS Android device-nya bisa mencoba Adobe Illustrator Draw ini ya. Nanti pengalamannya seperti apa bisa ditulis di kolom komentar. Ya setidaknya saya pribadi belum pernah mencoba yang versi Android karena sejak awal saya menggunakan laptop. Ya dulu diawali dari sewa komputer di warnet sih zaman saya dulu ya. Kalau sekarang harga laptop pun sudah sangat terjangkau dengan spek yang sudah mumpuni dibanding zaman saya dulu tentunya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan. Oh ya, untuk edukasi yang gratis tadi, project digital, yang saya maksud adalah project template ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa mendaftar mengikuti edukasi tersebut karena gratis, jadi bebas. Mungkin syaratnya cuma satu, yaitu punya laptop itu aja ya. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.